Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koas Peternakan. Apa kabar kawan semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan semua rezekinya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan update video saya terbaru. Baiklah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas rincian biaya yang dibutuhkan atau yang dihabiskan bagi peternak pemula yang ingin beternak ayam KUB. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan atau biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan ayam KUB. Yang pertama yaitu pembuatan kandang, yang kedua yaitu persediaan bibit atau DOC awal, yang ketiga yaitu pakan, dan yang keempat yaitu obat-obatan. Di sini saya akan bahas secara rinci biaya yang diperlukan bagi pemula untuk memulai usaha peternakan di ayam KUB ini. Yang pertama yaitu kandang. Kandang yang dibutuhkan ada 2 macam kandang. Yang pertama yaitu kandang box atau kandang brooding awal DOC. Yang kedua yaitu kandang pembesaran. Baik, saya akan jelaskan dulu apa itu kandang box atau kandang brooding. Kandang brooding ini untuk ayam usia 1 hari sampai 30 hari atau 1 bulan. Untuk kandang brooding ini tersendiri berbeda dengan kandang pembesaran, karena di kandang brooding ini kita memerlukan penghangat yang lebih ekstra dibandingkan kandang umbaran. Rincian biaya yang dibutuhkan antara lain untuk pembuatan kandang brooding ini atau kandang box untuk DOC dengan ukuran 1 x 1 meter persegi dengan menggunakan bahan triplek, kita membutuhkan biaya yaitu 1 lembar triplek dengan harga triplek kisaran 50 sampai 70.000 per lembar. Anggaplah kita ambil harga 60.000 dengan ketebalan tripleknya 3 mm plus kayu reng 2 dengan panjang 4 meter atau lebih dengan kisaran harga 30.000. Bahan kandang yang diperlukan diantaranya 5 helai seng dengan harga sehelai seng 50.000 kali 5 250.000, kayu persegi reng atau kayu kaso 250.000 plus dengan besi paku. Selanjutnya yaitu bambu digunakan untuk lantai atau dinding kandang, itu kita butuh 10 batang atau kisaran harga 100.000. Sebenarnya di sini kawan-kawan bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih murah lagi. Jika kawan-kawan tinggal di pedesaan atau di pelosok, mungkin bahan ini mudah didapatkan, mungkin gratis, nggak perlu beli karena bambu biasanya banyak tumbuh dan gratis diambil. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Sini kita juga membutuhkan tempat pakan, tempat minum. Tempat pakan saya sarankan menggunakan pipa paralon yang ukuran 4 inci. Itu harganya 80.000 per batang dengan panjang 4 meter. Bisa kita belah menjadi 2. Nah, kita perlu sekitar 3 meteran, yaitu harga 80 ribuan cukup. Selanjutnya tempat minum. Nah, di sini kita menggunakan tempat minum ukuran 2 liter. Bisa juga lebih dengan kisaran harga 10.000 per tempat minumnya. Jadi kita membutuhkan 3 tempat minum dikali 10.000 yaitu 30.000. Kemudian ke pakan. Pakan ini merupakan faktor yang menunjang keberhasilan dalam beternak ayam karena 60-70% biaya yang dikeluarkan itu habis di pakannya. Oke, kita bahas pada usia 1 sampai 30 hari berapa biaya pakan yang dihabiskan. Untuk biaya pakan yang dihabiskan untuk umur 1 hari sampai 30 hari atau 1 bulan, pakan yang dihabiskan yaitu kurang lebih 1 sa atau 1 sa itu beratnya 50 kilo dengan asumsi kebutuhan pakan ayam umur 1 sampai 4 minggu atau sampai 1 bulan sebanyak 5 sampai 25 gram per ekor per hari. Untuk harganya sendiri ini tergantung tempat dan wilayah kawan-kawan sekalian ya. Di sini saya mengambil patokan harga 470.000 rupiah per sak atau dengan berat 50 kilo. Nah, di sini awal kedatangan DOC 1 box kita itu membutuhkan yang namanya Vitacik atau air gula untuk memulihkan energi ayam yang telah
hilang saat di perjalanan. Itu kisaran harga 10 ribuan cukup. Kemudian pakan untuk usia 1 bulan sampai 2 bulan. Di usia 1 bulan sebaiknya kita harus memberi pakan full fur pabrikan, karena saat DOC sampai usia 30 hari itu sangat menentukan keberhasilan dalam beternak ayam, dimulai dengan perawatan DOC atau masa brooding, yaitu di usia 1 hari sampai 30 hari. Kemudian setelah ayam berusia 30 hari dipindahkan ke kandang yang lebih besar atau kandang pembesaran yang lebih luas pastinya. Untuk pakannya sendiri, di usia 30 hari kita sudah bisa self make pakan sendiri atau menggunakan tambahan pakan alternatif lainnya yang ada di tempat kawan-kawan semua. Di usia 1 bulan lebih, jika kalian mempunyai modal lebih atau biaya lebih, kalian juga bisa menggunakan pakan full pabrikan, tetapi di sini biayanya lebih mahal dibandingkan dengan kalian menggunakan self make pakan sendiri atau menggunakan pakan alternatif lainnya. Baik, saya akan rincikan berapa biaya yang dihabiskan untuk pakan di usia 1 bulan sampai 2 bulan dengan asumsi 25 sampai 40 gram per ekor per hari. Ini menggunakan self make pakan sendiri atau menggunakan pakan alternatif atau campuran sendiri. Dengan demikian kita self make pakan sendiri juga memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalam pakan yang kita buat. Minimal kandungan protein terdapat di dalam pakan yang kita self make sendiri, yaitu kisaran 17 sampai 18%, dengan energi metabolismenya yaitu kisaran 2600 sampai 2800 kilokalori per kilo pakan yang kita buat. Saya baca beberapa artikel dan saya gunakan sendiri. Adapun bahan-bahan pakan yang dapat kawan-kawan gunakan dalam self make pakan sendiri, antara lainnya campurannya yaitu 19% dedak, 15% jagung, 59 pakan broiler starter, baik terserah kalian menggunakan merek apa, kemudian 5% bungkil kedelai. Dari artikel yang saya baca, protein yang diperoleh dari pakan yang saya sebutkan tadi yaitu 17% sampai 18% besarnya, dan energi metabolismenya 2600 sampai 2800 kilokalori per kilo. Saya sarankan jika di tempat kalian tidak ada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kalian menggunakan pakan alternatif lain sesuai dengan nilai kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya. Misal kalau di daerah kalian banyak misalnya ampas tahu atau bahan-bahan limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk pakan sendiri saya rincikan biaya yang dihabiskan apa saja. Untuk harga pakan kisaran harga 400-an sampai 500-an ribu rupiah. Nah, di sini saya mengambil harga sesuai di tempat saya yaitu 470.000 per sak atau per 50 kilo. Kemudian kita membutuhkan pop mix atau mineral lainnya. Ini sebagai tambahan atau feed suplemen pakan. Kalau tidak menggunakan juga tidak apa-apa, tapi saya sarankan untuk menggunakan ini karena selain meningkatkan kualitas ayam juga mempertahankan antibodi ayam. Di sini harganya 20.000 yang 500 gram. Kemudian untuk self make tadi kita menggunakan jagung giling. Gunakan jagung giling yang halus sebanyak 20 kg. Kalau di tempat saya 6.000 per kilonya. Tidak berpatokan dengan harga di tempat saya. Beda tempat mungkin beda harga. Di sini saya mengambil patokan per kilonya 6.000 rupiah. Jadi 20 kilo dikali 6.000 harganya 120.000. Kemudian dedak. Nah, dedak ini kita butuhkan 20 kilo juga. Kalau harga dedak di tempat saya 2.500 dikalikan dengan 20 kilo yaitu 50.000 rupiah. Kemudian bungkil kedelai. Bungkil kedelai jika tidak tersedia di tempat kalian, kalian bisa menggantinya dengan bahan lain atau cukup campuran pakan pabrikan, jagung giling, dedak. Itu saja. Tinggal kalian gantikan atau tambahkan jagung giling atau dedaknya. Kemudian bungkil kedelai
jika tersedia ya, kalau di tempat kalian bungkil kedelai kita butuhkan 10 kilo dengan harga 6.000 per kilonya, jadi 60.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan ayam dengan populasi 100 ekor, kita membutuhkan atau menghabiskan biaya dengan rincian DOC 800.000 per boxnya, atau kisaran harga 8.000 per ekor. Ini berbeda ya. Kalau di tempat saya itu ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang 9.000, bahkan ada yang belasan ribu mungkin. Ini tergantung tempat kita mengambilnya, di mana kita mengambil DOC tersebut. Kemudian pakan. Untuk pakan kita menghabiskan biaya 2 sak fur pabrikan, yaitu 470 dikali 2, dengan jagung, harga jagung dan dedak plus bungkil tadi 230.000. Kemudian untuk pembuatan kandang kita membutuhkan biaya 680.000 ditambah 30.000, itu sudah termasuk tempat pakan dan tempat minumnya ya. Jadi total keseluruhannya adalah 2.770.000. Nah, di sini modal awal yang kita gunakan, kita habiskan. Jika kalian ingin menjual ayam di usia 2 bulan, bobotnya itu kisaran 800 gram per ekornya. Jika harga ayam sekarang per ekornya 40.000, kita ambil harga bawah 40.000 dikali 100, itu 4 juta. 4 juta ya pendapatan kalian. Jika kalian ingin menjual keseluruhan ayam tersebut, 4 juta dikurangi modal atau biaya yang kalian habiskan, yaitu tadi 2.770.000. Jadi keuntungan kalian yaitu 1.230.000. Itu kalau kalian mau jual. Tetapi kalau kalian tidak mau menjualnya, misalnya kalian mau menjadikan ini sebagai indukan awal. Nah, jika kalian hanya memelihara 100 ekor, tentu ini rugi. Bukan rugi, nggak ada dapat untungnya, atau polanya salah. Nah, kalau kalian mau mendapatkan untung saat di usia 30 hari, kan ayam itu dipindahkan ke kandang pembesaran. Nah, di kandang box atau kandang broodingnya tadi kan kosong. Nah, kalian beli lagi. Jika kalian mempunyai modal, kalian beli lagi 1 box dan isikan ke kandang broodingnya. Jadi kalian mempunyai 2 fase umur yang berbeda. Ada yang umur 1 bulan, ada yang baru masuk lagi. Check in lagi DOC. Nah, biaya yang kalian keluarkan tidak sebesar dengan biaya yang pertama tadi, karena sudah dikurangi dengan biaya pembuatan kandang, biaya mungkin obat dan disinfektannya mungkin belum habis ya. Mungkin di sini kalian hanya mengeluarkan biaya pembelian DOC plus pembelian pakan. Nah, berapa rinciannya? Jika kita kurangkan modal awal tadi 2.770.000 kurangi dengan DOC 800.000 ditambah dengan biaya pakan. Nah, jadi 2.770.000 dikurangi 1.970.000, jadi 800.000. Ini total dalam pembuatan kandang, dan ini kalian tidak keluarkan lagi saat check in atau masuk DOC yang kedua. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak awalnya tadi. Jika ayamnya sudah masuk, ayam yang pertama masuk tadi umurnya 1 bulan dan yang kedua umur 1 hari. Jadi pemeliharaan berikutnya kalian hanya menghabiskan biaya di pakannya, tidak membangun kandang lagi. Untuk video kali ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya dalam beternak ayam KUB. Jika kalian mempunyai pengalaman lain atau yang pengalaman yang lebih baik, silahkan komen di bawah ini. Kita di sini sama-sama mencari ilmu untuk sukses dalam beternak. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam peternak Indonesia.